Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkianti dengan nomor stambuk E281-20049. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alga patogen tanaman. Untuk mengefisiensikan waktu, di sini saya akan langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu definisi alga. Alga adalah sekumpulan organisme autotrof maupun heterotrof atau misotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Sebagian besar merupakan fototrof, yaitu memperoleh makanan dengan bantuan foton atau cahaya, tetapi ada pula yang memperoleh nutrisi melalui kombinasi fototrof dengan osmotrof atau memperoleh nutrisi dengan osmosis, misotrof atau memperoleh nutrisi dengan menghisap sel lain, fagotrof atau memperoleh nutrisi dengan memangsa partikel. Yang selanjutnya yaitu reproduksi alga. Alga bereproduksi secara aseksual, seksual, atau keduanya. Reproduksi aseksual pada alga dilakukan dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan membentuk spora aseksual. Cara yang paling banyak dilakukan oleh alga untuk bereproduksi adalah membelah diri. Reproduksi seksual alga dilakukan dengan isogami, heterogami, dan oogami. Isogami adalah peleburan dua gamet yang identik atau isogamet. Heterogami adalah peleburan antara dua gamet, jantan dan betina atau heterogamet. Oogami adalah peleburan dua gamet yang sangat berbeda. Yang berikutnya yaitu morfologi alga. Dari segi morfologi, alga berbeda dengan tumbuh-tumbuhan lain yang ada di daratan. Secara morfologi, jenis alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sehingga tumbuhan ini dikelompokkan ke dalam tumbuhan talopita. Talopita adalah tumbuhan dengan kerangka tubuh yang tak berdaun, berbatang, dan berakar, tetapi semuanya terdiri dari batang talus yang bermacam bentuknya, ada yang berbentuk seperti tabung, bulat, pipi, gepeng, kantung, rambut, dan sebagainya. Kamix pada tahun 1992 menggambarkan bahwa struktur alga terdiri dari 3 struktur bagian, yaitu struktur yang menyerupai daun utama yang dikenal dengan blade, yaitu bagian yang menyerupai daun pipi yang biasanya lebar. Kemudian keduanya adalah stipe, yaitu bagian yang menyerupai batang dan berfungsi sebagai penahan goncangan ombak. Dan ketiga yaitu holdfast, yang merupakan bagian yang menyerupai akar yang berfungsi sebagai alat pelekat pada substrat. Yang berikutnya yaitu contoh alga pada tanaman pertanian. Yang pertama, alga Sapleurus virensis yang menyebabkan karat daun pada kelapa sawit yang mempengaruhi laju fotosintesis tanaman kelapa sawit. Di sini kita dapat lihat gambarnya. Yang kedua yaitu alga Cephaleurus virensis yang menyerang daun jeruk. Di sini saya telah menyertakan gambarnya. Yang berikutnya yaitu cara alga menyerang atau menginfeksi tanaman. Alga menyerang tanaman dapat kita lihat pada contoh kasus pada laju fotosintesis tanaman kelapa sawit yang terinfeksi karat daun Cephaleurus virensis. Permukaan yang terserang tampak mengkilat, kotor, dan berwarna kemerahan. Karat muda berwarna hijau kelabu, dan karat tua berwarna merah bata. Biasanya karat menginfeksi daun kelapa sawit dimulai dari pelepah bawah ke pelepah atas. Penginfeksian juga banyak terjadi pada permukaan atas selayan daun dibandingkan dengan permukaan bawah daun. Titik kritis serangan karat
daun dimulai dari daun ke-17 ke atas yang akan menurunkan laju fotosintesis kelapa sawit. Pada daun ke-9, penurunan laju fotosintesis antara intensitas penyakit ringan ke berat. Alga yang menutupi helaian daun otomatis akan mengganggu proses fotosintesis sehingga mengakibatkan kurangnya kandungan asupan asimilat yang digunakan selama proses pembentukan dan perkembangan bunga kelapa sawit sehingga dapat mempengaruhi produksi tanan buah. Penutupan karet daun menyebabkan berkurangnya luas permukaan daun yang aktif berfotosintesis sehingga proses fotosintesis terganggu. Dalam jangka panjang, hambatan pada proses fotosintesis dapat berdampak terhadap penurunan biomasa dan produktivitas tanaman. Yang berikutnya yaitu cara mengendalikan atau mengelola penyakit alga. Pengendalian alga Sapeleurus freensis dari contoh kasus laju fotosintesis tanaman kelapa sawit yang terinfeksi karet daun dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pemangkasan pelepah dengan tetap mempertahankan jumlah pelepah optimal untuk menurunkan kelembapan dan menurunkan jumlah inokulum. Yang kedua, yaitu pengendalian inang alternatif yang terserang karet di luar kebun. Dan yang terakhir, yaitu jika serangan sudah mencapai daun ke-17, maka lakukan penyemprotan dengan fungisida tembaga seperti Kuprosov 345 SC atau bubur Bordeaux COC dan Cobox. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.